Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung materi pelajaran tentang himpunan. Karena kemarin diagram Venn sudah, maka lanjutannya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian ini di buku kalian ada di halaman 88. Nah, kalau untuk himpunan kuasa itu ada di halaman 94. Kita membahas himpunan bagian dulu ya. Di sini saja contohkan himpunan bagian ada. Nah, yang pertama himpunan A itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang B 24, C 45, D 135. Dari ini yang B, himpunan B ini bisa dinyatakan sebagai himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena anggota B semuanya masuk di dalam anggota A. Nih 24, di sini 24. Yang C bisa nggak disebut himpunan bagian dari A? Bisa juga. Nih 4, 5 ada. Yang D 135 sama, 135 ada juga di A. Berarti ini bisa ditulis B himpunan bagian dari A. Nah, nulis himpunan bagian itu bentuknya seperti huruf C, cuman agak panjang. Gini. Nah, ini lambang dari himpunan bagian. Lambangnya gini ya. Nah, ini dibacanya B himpunan bagian dari A. Yang ini juga bisa disebut C himpunan bagian dari A. Ini D himpunan bagian dari A. Jadinya A himpunan bagian dari B. Nggak bisa karena yang A lebih istilahnya kayak ini yang lebih banyaknya, ini lebih sedikitnya. Nggak bisa jadinya kalau A himpunan bagian B. Kan yang di B nggak ada 1, nggak ada 3, nggak ada 5. Nah, gitu ya. Jadi kalau himpunan bagian itu harus masuk ke dalam anggotanya di sini. Ini bisa bikin lagi yang E ya. Coba bisa dicontohkan yang E. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Nah, bagian dari A kita cek dulu. 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 nggak ada. Oh, berarti yang E ini bukan himpunan bagian dari A. Nulisnya gimana kalau bukan? Yang tanda lambang himpunan bagian ini kita coret. Nah, ini maksudnya E bukan himpunan bagian dari A. Seperti itu. Semoga untuk yang ini materi dasar dari himpunan bagian. Kemudian kita lanjut ya, masih di himpunan bagian. Ini bisa dihapus dulu. Nah, yang B tadi, yang B tadi isinya 2, 4. Nah, ini himpunan bagian yang berisikan berapa anggota? 2 anggota. Padahal yang A ini berapa anggota? 5 anggota. Nah, saya kan ini lebih sedikit dari yang ini. Yang 2 anggota ini apa? Enggak, ada lagi. Bisa 1, 2 ya kan? Bisa 1, 3. Nah, yang ini nanti yang kita akan cari. Ini kita cari ya dulu ya. Himpunan bagian dari A, karena dia 5 anggota, maka nanti maksimalnya pasti 5 anggota, minimalnya dia 1 anggota. Himpunan bagian dari A. Himpunan bagian yang memiliki 1 anggota.
Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adakah lagi yang lain? Nggak ada ya. Yang memiliki satu anggota cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang dua anggota, ini satu anggota. Dua anggota berarti anggotanya ada dua. Cuma ada dua. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Terus bisa 2,1. Kalau 2,1 ini nanti jadinya sama dengan 1,2. Jadi jangan. Ya. Berarti 2,3, 2,4, 2,5. Terus 3,4, 3,5. Terus 4,5. Adakah lagi yang dua anggota? Nggak ada. Nah, jadi sebaiknya nanti mencarinya berurutan. Habiskan 1 dulu depannya. 2 dulu. 3 4. Nah, jadi nggak camuh nanti. Terus yang 3 anggota. Ini banyak nanti ya. Kata saja tadi berurutan. Jadi 1, 2, 3. Terus 1, 2, 4. Terus 1, 2, 5. Adakah lagi yang lain? 1, 2-nya? Gak ada ya, berarti 1, 3, 4. 1, 3, 5. Ada lagi 1, 3-nya? Gak ada. 1, 4, 5. 2, 3, 5 bisa? 2, 3, 4. Gak ada kan? Nah, 2, 3, 4. 2, 3, 5. Terus 2, 3-nya sudah. 2, 3 sudah. 3, 4, 5 lagi terakhir. Nah, ini enak nih kalau gini nulisnya nih. Dulu satu yang paling atas dulu apa gini. Jangan langsung dicampur. Nah, kalau gini enak ngeliatnya. Terus yang 4 anggota. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2 sudah. 2, 3, 4, 5. Habis, nggak ada lagi. Terakhir 5 anggota. Ini mudah-mudahan kelihatan ya sampai bawah ya. Nggak usah dicek dulu, kelihatan apa enggak. Oh ya, kelihatan. Ini kalau 5 anggota 4, 5. Yang satu anggota berapa? Ada 5. Yang dua anggota 4, 7, 10. Tulis di sini ya. Ini ada 5, 10 di sini. Yang 3 anggota 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 berarti ya. Kurang 1 nih, apa yang belum ya? 2, 4, 5 udah ada. 2, 4, 5 belum, saya ketinggalan. 2, 4, 5. Nah, ini 10 juga. Yang 1, 2. Ini banyaknya ini apa ini? 1, 2, 1, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5 ada. 1, 2, 4, 5. Nah, tinggalan 1, 2, 4, 5.
Nah, ngecek gitu 1 2 4 5 4. Satu lagi nih. 1 3 4 5. Udah. 1 2 3 4 udah. 2 3 4 5 udah. 1 2 3 5. 1 2 3 5 belum. Nah, ini enggak muat, sini aja ya. 1 2 3 5. Nah, 5. Loh, kok usah ditahu ada 5, ada kurang. Nah, itu nanti sudah saya kasih tahu cara ngeceknya di mana. Yang 5 anggota. Nah, apakah sudah selesai himpunan bagiannya? Nah, ada satu lagi yang belum, yaitu himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu ada di semua himpunan. Sini himpunan kosong. Dan nanti kita masuk ke sini. Nanti kita masuk ke sini. Ini berhubungan dengan himpunan bagian, himpunan kuasa. Untuk mencari yang 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota ini semoga bisa dipahami ya. Lalu kita masuk ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini himpunan kuasa ini banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini bisa contohkan yang 3 aja supaya mudah cari ininya. Mencari yang 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Nah, ini himpunan kosong tadi bisa bilang. Di sini ya, harusnya ada himpunan kosong juga di atas sini. Nih, tapi enggak ada, usah kasih. Kita hitung yang 3 ini dulu yang contoh nih ya. Yang 3 anggota kan tadi kata saja himpunan kuasa itu banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi baik yang himpunan kosong, himpunan bagian 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota dan seterusnya itu dijumlahkan berapa jumlahnya. Nah, itu himpunan kuasa. Nih himpunan A kan ada 3 anggota nih. Berarti nanti maksimalnya dia 3 anggota. Yang himpunan kosong A cuma 1. Himpunan bagian 1 anggotanya ada A, B, dan C, berarti ada 3. Kita hitung sini ya. Di sini ada 1. Di sini 3, ini 3, ini 1. Berapa jumlahnya ini? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 8 ya. Nah, ini untuk yang himpunan A nya 3 anggota. Kalau yang 5 anggota kita hitung ya tadi. Gini ya, himpunan kosongan tadi kan saja nggak ditulis, jadi kita anggap ada aja. Himpunan kosongan 1 anggotanya 5, 2 anggotanya 10, 3 anggotanya 10, 4 anggotanya 5, 5 anggotanya 1. Tambahkan 6, 16, 19, 25 ya. Ya. Salah kau saja. 6, 16, 19, 20. Kenapa ini 3? 10, 3 anggota maksudnya. Pantesan kok hasilnya bukan. 20 tambah 12, 32 ya. Nah, ini untuk yang 3 anggota himpunannya ini yang 5 anggota. Ini
lihat dia berpola loh. 1 3 3 1 1 5 10 10 5 1. Kebalik nih. Nah, ini yang ini semua ini bisa dicari menggunakan satu buah pola bilangan, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pola bilangan ini nanti kalian pelajari di kelas 8. Tapi di sini saja kasih tahu dulu bagaimana itu mencari pakai segitiga. Untuk lebih jelasnya nanti lebih lanjutnya di kelas 8 kalian akan mempelajari secara mendalam. Jadi ini dulu, himpunan kuasa itu adalah banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi yang banyaknya itu yang ininya nih. Nah, ini himpunan kuasa dari A. Ini himpunan kuasa dari yang A yang 5 anggota, ini yang A 3 anggota. Rumus aja saja. Kan cuman yang ditanya, yang dicari misalnya himpunan kuasa aja. Banyak himpunan bagian aja, kan banyaknya bukan disuruh nuliskan. Kalau misalnya ditanya banyaknya aja, ngapain saja capek-capek nulis gini, kasihan nanti kan di persyaratannya penuh. Nah, ada cara cepatnya, yaitu di menggunakan rumus. Kita lihat dari sini. Rumusnya yaitu 2 pangkat N. N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya anggota ini. Ini ya, kita masukkan sini ya. 2 pangkat N, ini rumusnya. Nah, N-nya banyaknya anggota yang ditanya nih. Kita cek ya ini betul apa enggak. Yang untuk 8 ini yang 3 anggota kan berarti 2 pangkat N. N-nya 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Terus yang 32. 2 pangkat berapa nih? 5. 2 pangkat 5 hasilnya 32. 8 kali 4 32. Nah, jadi kalau yang ditanya cuman banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, yaitu pakai rumus saja 2 pangkat N. Tapi kalau disuruh menyebutkan, coba daftarkan soalnya. Biasanya ini soal esai. Himpunan bagian yang memiliki 5 anggota, sebutkan yang ini. Himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, yang ini. Tergantung himpunannya apa ya. Ini kan angka. Nanti bisa aja nanti A, B, C, D, E gitu. Nah, terus hubungan dengan segitiga Pascal tadi apa? Segitiga Pascal itu gunanya untuk mencek yang ini nih, isi-isinya nih. Yang 2 anggota berapa? 10. Kan kayak tadi saja tadi ketinggalan di sini cuma 9 kan. Oh, kata saja ini 10 berarti ada yang kurang 1. Nah, itu melihatnya di segitiga Pascal supaya enak. Gimana mencari segitiga Pascal? Ini saja jelaskan sedikit di sini ya. Yang ini aja, yang ini hapus. Segitiga Pascal itu pola bilangan. Jadi dimulai dari angka 1 puncaknya, kemudian 1 di sini untuk segitiga. 1 lagi di ujung-ujungnya. Nah, tengahnya ini ada angkanya. Isi yang 1 tambah 1 2. Lalu 1 lagi di ujung-ujungnya. Tengahnya ini isi 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. Lagi ujung-ujungnya lagi 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Ujung-ujungnya lagi 1 tambah 4 5. 4 tambah 6 10. 6 tambah 4 4 tambah 1 5. Dan seterusnya. Nah, sampai tak terhingga sampai berapa mintanya. Nah, untuk ini dia kalau himpunan melihat himpunan bagian itu dihitung dari yang puncak. Ini himpunan untuk 1 anggota. Ini untuk 2 anggota.
ini nah salah, maaf. Karena kan tadi ada himpunan kosong ya, jadi nggak mungkin misalnya nih ada himpunan A itu isinya cuman angka 1. Dia sebenarnya bukan 1 aja tapi 2, karena ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu pasti ada di setiap himpunan. Jadi anggota himpunan bagian yang A ini himpunan kosong dan 1. Nah, jadi dia mulainya di yang ini, baris kedua. Ini 1 anggota, ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota, ini 5 anggota. Nah, yang 5 anggota kan ini. Ini yang ini ya, 5 anggota. Kita cek. Lihat. Sama nggak sama yang tambahan tadi? Ini 1 ini himpunan kosongnya. 5 ini yang 1 anggota. 10 yang di sini yang 2 anggota. 10 yang di sini yang 3 anggota. 5 yang di sini yang 4 anggota. 1 yang di sini yang 5 anggota. Sama kan? Makanya nih ada ini. Jadi Ustazah ngeceknya di sini. Untuk yang 3 anggota tadi 1 3 3 1 sama kayak tadi. Nah, tinggal dijumlahin aja. Kalau untuk himpunan bagian gini ada soal. Seberapa banyaknya himpunan bagian yang memiliki 5 anggota, tapi himpunannya di sini ada 6. Berarti kamu cari lagi satu di sini, satu baris. 1 6 15 20 15 6 1. Nah, nanti yang 6 anggota dilihat yang 5 anggota. Nah, ini untuk sementara aja. Maksudnya bukan sementara. Untuk pengenalan aja segitiga Pascal itu seperti ini. Nanti untuk selanjutnya, untuk lebih dalamnya ada di kelas 8. Nah, kemudian materi kita menghabiskan materi hari ini terakhir ya pertemuannya ya, sebelum nggak ada masih ada 1 kali pertemuan lagi sebelum UTS, sebelum PTS, karena PTS nya dimulai tanggal 28. Oh ya, bisa kira cukup sampai di sini dulu. Kita bahas tentang operasi himpunan, yaitu ada selisih dan jumlah. Kalau untuk gabungan irisan kan kemarin udah paham. Kemudian untuk selisih dan jumlah, selisih 2 himpunan nanti saja ulang kembali. Untuk materi himpunan bagi dan himpunan kuasa ini, saya minta kalian cari soal yang ada di uji kompetensi bab 2. Nah, yang ada di uji kompetensi dicari soal-soal yang sudah Ustazah ajarkan sampai di materi himpunan kuasa ini. Jadi kemarin kan sudah Ustazah ajarkan notasi himpunan gimana, cara mendaftarkan, cara menulis himpunan bagaimana, diagram Venn itu bagaimana, iya, komplemen itu bagaimana, NA itu apa, misalnya NA ini ada NA aja, berapa NA? NA itu ya anggotanya ini tuh 2 3 ada 5. Nah, seperti itu. Nah, itu tolong dicari di soal uji kompetensi bab 2, dicari sampai di materi himpunan kuasa ini soalnya. Nanti juga akan Ustazah bantu, Ustazah pilihkan sambil mana yang kalian sudah diajarkan materinya. Nah, insya Allah nanti PTS-nya Ustazah akan mengambil di uji kompetensi bab 1 dan bab 2. Insya Allah. Jadi bisa saja itu angkanya yang Ustazah ganti ataupun kalimatnya yang Ustazah ganti. Nah, jadi kalau sudah kalian jawab di uji kompetensi bab 2 bab 1 itu, insya Allah nanti akan. Tapi ingat ya, ini bukan suruh kalian minta jawaban orang terus dihafalin pilihan gandanya, itu jangan. Ustazah mintanya kalian belajar apa
supaya nanti pas PTS bisa menjawab. Bukan kalian menghafal jawabannya tapi minta jawaban orang lain, jangan. Nah, saja percaya aja. Semoga nilai kalian nanti nilai dan hasilnya pun berkah. Ya, saja akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.